Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Lestari Hasibuan dari TBI 3 semester 7. Saya akan membahas pelajaran kita pada bab 1 mengenai kewirausahaan Islam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai apa sih pengertian dari kewirausahaan Islam itu. Jadi, kata kewirausahaan atau yang sering kita dengar sebagai dengan kalimat entrepreneurship itu adalah sebuah sikap, jiwa, dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menciptakan sesuatu yang baru yang sudah pasti memiliki nilai dan memiliki kegunaan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang menggunakannya. Kewirausahaan merupakan sebuah sikap yang terdapat di dalam mental ataupun di dalam jiwa yang selalu aktif dan kreatif, berdaya, bercipta, dan berkarya. Kewirausahaan adalah sebuah karakter kombinatif yang merupakan sebuah penggabungan dan percampuran antara beberapa sikap, di antaranya kejujuran, pelayanan, pantang menyerah, dan masih banyak lagi. Kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu wira dan yang kedua adalah usaha. Yang pertama, wira. Wira memiliki arti sebagai seorang pejuang, pahlawan, manusia unggul, dan masih banyak sekali arti lainnya. Sedangkan usaha adalah sebuah perbuatan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa wirausaha merupakan sosok seorang pahlawan karena mampu berdiri tegak dengan kakinya dan mampu mengentaskan permasalahannya sendiri karena ia mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, seorang wirausaha adalah seorang yang bisa atau yang mampu menciptakan sebuah usaha ataupun bisnis baru dengan menghadapi banyak sekali resiko yang ada dan juga ketidakpastian dalam usahanya yang sudah pasti hadir. Seorang wirausaha juga harus berusaha untuk meraih sebuah keuntungan dan pertumbuhan untuk usahanya sendiri. Untuk dapat menjadi seorang wirausaha yang sukses, merupakan sebuah dambaan bagi setiap orang yang membangun usaha. Akan tetapi tidak banyak orang yang mampu siap dalam menjalankan proses yang ada. Hal ini diakibatkan seorang wirausaha yang harus memiliki mental sekuat baja agar ia selalu siap apabila harus melewati mungkin saja kegagalan demi kegagalan yang harus ia hadapi di awal usahanya. Salah satu penyebab dari kegagalan yang dia hadapi di usahanya adalah pada saat ini wirausaha di Indonesia banyak sekali persepsi yang muncul yang menyatakan bahwa bekerja di sektor pemerintahan dan industri merupakan suatu hal yang prestise atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang membanggakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan manusia untuk berwirausaha. Yang pertama, banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan manusia untuk berwirausaha dengan cara yang baik, agar sejahtera dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah niat dalam berwirausaha dalam rangka meningkatkan ibadah, untuk memandirikan diri sendiri dan menyebarkan kemaslahatan bagi orang lain. Dan yang terakhir merupakan fondasi dalam berwirausaha adalah tauhid yang menjadi dasar, syariah yang menjadi prinsip operasional, dan akhlak yang menjadi tampilan terluar. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya penghasilan ialah penghasilan dari para pedagang yang mana apabila berbicara tidak berbohong, apabila diberi amanah tidak berkhianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasannya, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Selanjutnya adalah fondasi yang harus dibangun dalam berwirausaha. Yang menjadi fondasi pertama dalam berwirausaha adalah yang pertama, seorang wirausahawan harus tauhid dalam wirausahanya.
Tauhid merupakan suatu konsep tentang keesaan Allah, yaitu konsep di dalam sebuah akidah dalam Islam yang berarti Allah itu satu. Seorang wirausahawan juga harus bertauhid secara rububiyah, yang memiliki arti ketika mereka memulai berwirausaha, mereka haruslah melakukan usaha tersebut dengan kreatif dan inovatif. Berwirausaha dengan cara bertauhid itu harus rububiyah, di mana dapat dilakukan dengan cara mengeksplorasi semua yang telah disediakan oleh Allah untuk semua manusia. Yang kedua, seorang wirausaha juga harus memiliki fondasi syariah dalam berwirausaha. Seorang wirausaha haruslah mengetahui syariah atau hukum-hukum yang memiliki kaitan dengan fikih muamalah yang membahas mengenai bagaimana model-model transaksi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan yang menjadi pondasi terakhir adalah seorang wirausaha harus memiliki akhlak dalam berwirausaha. Dalam berwirausaha, akhlak yang baik merupakan salah satu kajian dalam proses pemasaran. Karena pelanggan akan selalu terhubung erat dengan usaha yang didasari dengan layanan yang baik. Akhlak dalam sebuah usaha selalu tampak lebih dahulu dibandingkan dengan syariah dan tauhid.